kembali bersama KSC Channel. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kembali kita di EPS Man 10 dan pertama kita berterima kasih dulu ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri kita, membersihkan jiwa kita. Mari kita bersama mengucap syukur kepada Allah dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan khutbah, tabligh dan dakwah. Pertanyaan pertama yang mesti kalian tanyakan pada diri kalian adalah apakah materi ini penting untuk dipelajari atau tidak. Itu ya. Itu yang penting. Karena itu yang menurut Bapak itu adalah satu hal yang harus selalu kalian tanyakan dalam setiap kegiatan yang akan kalian lakukan. Apa gunanya untuk hidup kalian itu? Oke, materi khutbah, tabligh dan dakwah ini penting kalian pahami. Karena apa? Karena ada satu perintah dari Rasulullah SAW yang berbunyi balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku atau sampaikanlah tentangku, kata Rasul, walaupun satu ayat, walaupun satu keterangan gitu. Kemudian ada juga perintah di Quran yang memerintahkan kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk mengajak pada kebaikan dan bersama-sama menghindarkan diri dari kemungkaran begitu. Jadi ini menjadi penting. Nah, anak-anak sekalian, di materi kita di sesi ini itu ada setidaknya sekurang-kurangnya dalam materi khutbah, tabligh dan dakwah ini kita harus paham definisinya. Kemudian aturan dalam Islamnya seperti apa. Seterusnya ini bedanya apa gitu. Antara ketiga ini bedanya apa. Selanjutnya tata keramanya atau adabnya kayak gimana. Ada syarat rukunnya enggak kan gitu. Kemudian kita akan pelajari juga jenisnya begitu. Oke, kita mulai dari yang pertama, tentang definisi. Apa sih sebenarnya khutbah, tabligh dan dakwah? Kalau kalian kalau dalam bahasa Indonesia lah ya, dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa kita, khutbah itu pidato. Khutbah itu pidato, tabligh itu lebih ke ceramah, nah, kemudian dakwah itu lebih ke mengajak gitu. Karena khutbah itu kan dari khotobah ya. Jadi dia pidato resmi lah gitu. Itu namanya khutbah. Kemudian ada tabligh itu dari kata balago yuballighu tablighun. Tabligh itu menyampaikan. Jadi menyampaikan ajaran Allah, menyampaikan keterangan-keterangan Allah, keterangan-keterangan Rasul kepada khalayak begitu. Nah, ini namanya tabligh. Kemudian ada dakwah. Nah, dakwah itu dari kata da'a, artinya mengajak. Itu definisinya. Jadi intinya sederhananya khutbah itu adalah pidato resmi. Kemudian tabligh itu ceramah lah ya, ceramah. Kemudian dakwah itu mengajak, ngajak kepada kebaikan, itu namanya dakwah. Nah, untuk khutbah, jenis-jenis khutbah itu banyak. Contohnya khutbah itu khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Idul Adha, kemudian ada khutbah nikah,
ada khutbah sholat gerhana, ada khutbah sholat istisqa minta hujan. Nah, itu jenis-jenis khutbah. Kalian kan tahu ya, kayak kalau misalnya lagi Jumatan kayak gitu, nah itu khutbah itu kan gitu. Cirinya khutbah itu monolog. Satu arah gitu dari khatib. Khatib itu orang yang berkhutbah kepada mustami'unnya atau para pendengarnya itu. Nah, ada kan dalam khutbah itu tanya jawab misalnya. Nah, itu ciri dari khutbah karena dia pidato resmi. Nah, kalau ceramah tabligh itu seperti halnya peringatan Isra Mi'raj. Nah, itu namanya tabligh, ya, tabligh akbar gitu kan. Kemudian dakwah itu banyak jenisnya. Dakwah itu ada dakwah bil lisan, ngajak sholat yuk, nah itu dakwah. Kemudian ada yang bersih-bersih masjid, itu juga dakwah. Ada juga yang dakwah bil mal, sedekah, itu namanya dakwah, mengajak kepada kebaikan. Jadi ada dakwah bil lisan, ada dakwah bil hal. Bil hal itu ya tadi dengan perbuatan begitu ya. Nah, kemudian apa saja perbedaan di antara ketiganya ini? Jadi kalau khutbah itu, nah sekalian, khutbah itu dia ada aturannya, waktunya ditentukan, kan enggak khutbah mah kan enggak apa namanya, ada waktu-waktu tertentu gitu kalau khutbah. Contoh tadi khutbah Jumat, berarti kan dia dilaksanakan di waktu sholat Jumat gitu. Kemudian kalau khutbah Idul Fitri berarti pas Idul Fitri kan gitu. Nah, itu khutbah itu ada waktunya. Kemudian ada ceramah. Kalau ceramah nggak ada waktunya. Kalau tabligh ya, tabligh itu nggak ada waktunya, kapan aja terserah mau nyulam sunatan, hajat, ada tablighnya, Isra Mi'raj, apa maulid kan gitu, itu namanya tabligh. Jadi dia bebas waktunya. Kemudian dakwah, apalagi dakwah itu kan lebih luas. Dakwah itu ya kamu ngobrol sama teman kamu, sholat yuk. Nah, itu namanya dakwah, ngajak gitu ya. Itu secara waktu gitu, perbedaan secara waktu yang ditentukan. Kemudian di khutbah itu ada rukunnya, ada rukun dan syaratnya. Kalau di tabligh ya bebas. Tabligh itu kan macam-macam, ada yang serius, ada yang ngocol gitu ya, harus apa namanya, bercanda gitu tabligh. Kemudian ya boleh macam-macam kalau tabligh. Dakwah juga mangga nih, mau nyanyi sambil nyanyi religi gitu ya, itu termasuk ke dalam dakwah gitu, atau ke dalam tabligh. Tapi kalau khutbah dia ada rukunnya. Contoh di khutbah Jumat itu ada rukun dan syarat. Jadi khotibnya ya ada syaratnya gitu. Kalau tabligh ya nggak ada syarat sebenarnya, ya bebas-bebas aja kan. Banyak juga para pelawak yang kemudian jadi apa namanya, jadi mubalik gitu ya. Ya bebas lah gitu, punya ilmu sedikit juga punya, yang penting bisa ngomong 2 jam kan gitu, beres kan, diundang gitu. Yang penting mah lucu, dipikar resep gitu, disukai oleh para jamaah ya bebas gitu kan. Tapi kalau khutbah itu ada syaratnya. Nah, kita bicara dulu dari rukun khutbah Jumat misalnya. Rukun khutbah Jumat itu satu, dimulai dari hamdalah, mengucap hamdalah, kemudian mengucap syahadat, kemudian mengucap bersolawat kepada Rasul, kemudian membaca ayat Quran, memberi wasiat kepada jamaah, kemudian berdoa. Jadi ada 6 rukun yang harus dipenuhi dalam khutbah. Yang pertama hamdalah, kemudian syahadat, kemudian sholawat, baca Quran, berwasiat, berdoa. Itu ada 6. Berdoa untuk umat Islam. Itu rukunnya. Makanya ketika kalian dengar khutbah ya, atau kalian nanti misalnya mau khutbah ya, sebenarnya nggak susah, cuman ada 6 itu. Yang pertama alhamdulillahirabbil alamin kan gitu, cukup segitu juga.
Kemudian syahadat asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, selesai. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Itu udah 3 tuh. Alhamdulillahnya udah, berarti syahadatnya udah, salawatnya udah, tinggal baca Qur'annya. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadz-dzann, kan gitu. Ya, kasih wasiat. Biasanya kalau dalam khutbah Jumat kan gitu, ada ayyuhan nas. Ya. Selanjutnya wasiat dan kemudian berdoa, dan berdoa ini biasanya dilakukan di khutbah kedua. Nah, kemudian Pak, boleh nggak pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia? Itu kan ada yang boleh menerjemahkan, diurai gitu ya. Ada yang nggak boleh, harus pakai dibaca bahasa Arab semua gitu. Ya, mana yang benar? Ya dua-duanya benar, yang nggak benar yang nggak sholat Jumat kan gitu. Yang penting tadi rukunnya tercapai, rukunnya terpenuhi gitu. Rukunnya terpenuhi. Karena ada yang bahasa Arab juga pasti ada wasiatnya gitu. Usini wa iyyakum bittaqullah, kan gitu, suka ada begitu kan. Nah, usikum wa iyaya bittaqullah. Nah, itu usikum itu wasiat. Jadi ya, cukup memenuhi 6 itu ya sudah, itu rukunnya. Tapi ada syaratnya, syarat khatib dalam Islam itu ada. 1, dia harus ya tentu balik gitu ya, balik, berakal, perilaku jelema gelo gitu, kita khutbah kan gitu ya, atau budak letik kita khutbah mau mungkin. Jadi ada syarat khatib. Syarat khatib itu yang pertama menguasai atau memahami ilmu agama. Kemudian yang kedua fasih berbicara. Kemudian yang ketiga adalah disegani atau dihormati oleh wilayah yang di kampungnya begitu. Nah, itu syarat khotib gitu ya. Laki-laki juga nggak boleh, perempuan ya gitu. Jadi ada 1 balik, laki-laki, berakal, menguasai ilmu agama, kemudian fasih. Setelah itu tadi disegani atau dihormati oleh lingkungan sekitar. Itu syarat khotib, orang yang khutbah. Kalau syarat mubalik ya apa ya? Syarat mubalik malah diundang ya, disuruh tabligh kan gitu, syarat mubalik begitu ya. Kemudian ya tentu kan tahu ilmunya, harus tahu ilmu. Nggak mau nyampein apa kalau nggak ada ilmunya kan begitu. Setelah itu kalau dakwah tadi nggak ada syaratnya, karena semua orang juga harus jadi pendakwah, harus jadi penyampai ajaran Allah, harus saling mengingatkan kan gitu. Karena salah satu orang yang tidak akan merugi itu adalah orang-orang yang saling berwasiat dalam kebaikan dan kesabaran, sesuai dengan surat Wal-Asri yang sering kalian baca pas pulang kan gitu. Nah, selanjutnya adabnya gimana ya? Tentu dalam khutbah itu kan ada adab, ada tata krama. Yang pasti khutbah itu mengajak atau mendekatkan kita dan orang lain yang kita ajak, yang kita sampaikan, mustami'in itu yang kita ceramahi itu semakin mendekat kepada Allah, bukan menjauh gitu. Makanya ada adabnya, nggak boleh merendahkan orang lain, nggak boleh menghasut, mencaci maki, gitu nggak boleh, karena ya itu kan berseberangan dengan perintah Allah yang lain. La yaskhar qaumun ala qaumin, jangan merendahkan satu kaum, jangan sampai merendahkan kaum yang lain, karena bisa jadi kaum yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. Nah gitu. Nah itu adabnya. Jadi adab khutbah, adab dakwah, adab tabligh itu di situ. Ajak semuanya, dan ingat tugas kita itu mengajak, tugas kita itu hanya menyampaikan, tidak ada pemaksaan.
urusan orang lain yang mendengar itu kemudian dia menjadi baik, dia tetap tidak baik, ya itu urusan Allah, karena urusan hidayah urusan Allah kan gitu. Kita mah tugas saya sampaikan apa yang kita tahu. Kenapa kita harus menyampaikan itu? Karena Allah berikan ilmu pada kita. Ini ilmu itu harus kita sampaikan, kita beritahukan pada orang gitu. Kalau enggak ya ilmu itu akan menghisap kita kan begitu. Bapak kira itu yang terkait dengan khutbah tabligh dan dakwah. Kalau ada pertanyaan atau belum jelas, ya silakan di komen aja ya. Silakan di komen. Nanti kita diskusi lebih lanjut di komentar. Oke. Bapak kira untuk sesi ini, untuk materi ini Bapak kira cukup. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau ada yang salah, tolong diingatkan, karena ya yang Bapak sampaikan belum tentu adalah sebuah kebenaran. Teruslah belajar, teruslah mencari, teruslah berdoa. Mudah-mudahan Allah selalu bimbing kita ke dalam Shiratal Mustaqim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.